Angin musim semi berhembus lembut di kota Adelaide, Australia Selatan, mengusik rambut seorang wanita paruh baya yang sedang duduk di kursi taman rumahnya. Namanya Margaret Doyle, seorang janda berusia 52 tahun yang hidup sendiri di rumah besar bergaya kolonial warisan mendiang suaminya. Sudah 5 tahun ia hidup tanpa pasangan, dan meski hidupnya terlihat mewah dari luar, Margaret menyimpan kesepian yang tak bisa disembuhkan dengan uang. Margaret dulunya adalah seorang perawat, aktif, dan berjiwa sosial tinggi. Namun, sejak pensiun dan ditinggal wafat oleh suaminya yang seorang dokter, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Persendian kakinya yang mulai melemah dan gangguan kesehatan ringan membuatnya memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa membantunya menjalani hari-hari. Ia tak ingin sekadar perawat. Margaret ingin seseorang yang bisa hadir sebagai teman, sahabat, bahkan jika Tuhan mengizinkan, mungkin pasangan. Di belahan dunia lain, tepatnya di sebuah desa kecil di Kabupaten Garut, Jawa Barat, seorang pria bernama Raka Pratama baru saja menatap layar ponselnya dengan tatapan bimbang. Ia adalah pria sederhana, berusia 30 tahun. Lulusan SMA yang sempat menjadi buruh pabrik dan pekerja serabutan. Namun hidup tak pernah memberinya jalan mudah. Setelah orang tuanya meninggal, adik semata wayangnya yang duduk di bangku kuliah menjadi satu-satunya alasan dia terus berjuang. Saat itulah, seorang temannya mengirimkan lowongan dari agen TKI resmi tentang pekerjaan sebagai perawat pribadi di Australia. Majikan wanita, hidup sendiri, butuh pendamping dan perawat, gaji besar. Ada bonus khusus bagi yang bersedia tinggal di rumah majikan penuh waktu. Raka semula skeptis. Tapi, ketika membaca kembali rincian kontraknya, gaji bulanan yang setara dengan setahun kerja sebagai tukang bangunan, akomodasi dan makanan ditanggung, serta bonus besar jika bisa betah tinggal dan menjalankan tanggung jawab, ia tergoda. Apalagi, tawaran itu menyebutkan bahwa majikan berniat menjalin hubungan lebih serius jika kecocokan terjadi. Gila, 300 juta kalau bisa bertahan dan membuatnya bahagia selama 6 bulan, gumam Raka pelan menatap wajah adiknya yang sedang belajar di meja kayu tua mereka. Dengan restu dari sang adik dan bantuan dana dari agen resmi, Raka pun terbang ke Australia untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Hatinya campur aduk, antara gugup, cemas, dan sedikit harapan. Ia tidak tahu siapa majikannya, dan tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Ketika Raka tiba di rumah Margaret, ia terkesima. Bangunan putih, 2 lantai itu berdiri megah di tengah kebun anggur kecil. Margaret menyambutnya sendiri di depan pintu, mengenakan gaun hangat dan senyum yang teduh. "You must be Raka," ucap Margaret dengan suara lembut dan mata birunya yang tajam tapi bersahabat. "Yes, ma'am. I'm Raka. It's an honor to meet you," jawabnya, sedikit terbata-bata dengan aksen Inggris khas kampung. Margaret tertawa kecil. "No need to be formal, just call me Margaret. Welcome to my home." Mereka mulai hidup bersama dengan adaptasi yang tidak mudah. Raka harus membiasakan diri dengan makanan, cuaca, hingga budaya yang sangat berbeda. Tapi ketekunannya dalam bekerja membuat Margaret cepat jatuh hati. Ia selalu memastikan rumah bersih, makanan dimasak dengan cinta. Dan waktu Margaret terasa ringan karena selalu ada yang mendampingi. Di malam hari, mereka sering berbincang di teras sambil menyeruput teh hangat. Margaret mulai terbuka soal kesendiriannya, dan Raka pun mulai berbagi tentang kampung halaman dan mimpinya menyekolahkan adiknya sampai sarjana. "Raka, kamu percaya pada takdir?" tanya Margaret suatu malam. Raka mengangguk. "Saya pikir Tuhan selalu punya rencana, meski kadang kita nggak ngerti awalnya." Mata Margaret berkaca-kaca. "Mungkin kamu memang dikirim Tuhan ke sini untukku." Ucapan itu membuat hati Raka bergetar. Ia tak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi, sejak malam itu, ia tak bisa berhenti memikirkan wanita itu. Bukan hanya sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang mungkin bisa mengisi kekosongan yang sama dalam hidupnya. Musim panas mulai menghangatkan Adelaide. Angin yang tadinya sejuk kini membawa hawa hangat yang menembus dedaunan di pekarangan rumah Margaret. Sudah 2 bulan Raka tinggal dan bekerja di rumah besar itu.
Perlahan, rumah yang awalnya asing kini mulai terasa seperti rumah sendiri. Ia hafal setiap lekukan temboknya, arah cahaya matahari yang jatuh ke taman di pagi hari, dan tentu saja, sifat-sifat kecil Margaret yang diam-diam mulai memikat hatinya. Margaret, yang awalnya hanya terlihat sebagai wanita mandiri dan agak tertutup, kini semakin terbuka. Ia kerap bercerita tentang masa mudanya di Melbourne, bagaimana ia jatuh cinta pada mendiang suaminya yang seorang dokter tampan keturunan Irlandia, serta bagaimana hidupnya berubah sejak menjadi janda. Andrew adalah orang yang sangat sabar, tapi dia juga keras kepala seperti aku, ujar Margaret suatu sore ketika mereka duduk bersama di taman. Raka hanya tersenyum, mendengarkan. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi ia selalu menjadi pendengar yang baik. Margaret sangat menghargai itu. Tiap pagi, Raka menyiapkan sarapan. Bukan hanya menu ala barat seperti telur orak-arik dan tos, tapi juga nasi goreng sederhana yang mulai disukai Margaret. Rasanya seperti sesuatu yang menenangkan. Comfort food, orang Indonesia bilang begitu ya? Tanya Margaret sambil tersenyum setelah suapan ketiganya. Betul. Biasanya kalau makan nasi goreng, kita sambil ngobrol atau sambil nonton TV. Jawab Raka sambil tertawa pelan. Margaret mulai memanggilnya dear dalam keseharian. Bukan dengan makna romantis di awalnya, lebih sebagai bentuk kasih sayang dari majikan ke pekerja yang telah menjadi bagian hidupnya. Tapi lama-lama, panggilan itu berubah arti. Suatu malam, saat Margaret mengalami nyeri pada kakinya yang kambuh, Raka bangun dari tidurnya dan segera menghampiri. Ia memijat lembut betis Margaret, menuangkan air hangat ke baskom kecil, lalu mengompres dengan sabar sambil sesekali mengajaknya bicara agar pikiran Margaret tak fokus pada rasa sakit. Kalau saya pulang ke Indonesia nanti, kira-kira saya akan kangen suasana seperti ini, gumam Raka tanpa sadar. Margaret menatapnya diam-diam. Kamu tak perlu buru-buru pulang. Raka terdiam. Ada jeda yang aneh di antara mereka. Lalu Margaret berkata, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini, selamanya. Perkataan itu membuat detak jantung Raka melambat sejenak. Ia belum tahu harus menanggapinya dengan cara apa. Tapi di matanya, Margaret bukan lagi hanya seorang majikan. Ia adalah wanita yang menghadirkan rasa nyaman, rasa yang belum pernah Raka rasakan sebelumnya, bahkan saat ia memiliki kekasih di kampung dulu, yang akhirnya meninggalkannya demi pria lebih kaya. Beberapa hari kemudian, Margaret secara belak-belakan membicarakan niatnya. Mereka sedang duduk berdua, menikmati wine ringan dan keju. Raka, aku sudah banyak berpikir. Aku tahu kamu masih muda. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku menyukai keberadaanmu. Dan aku ingin kamu tetap di sini, bukan hanya sebagai pekerjaku. Raka tertegun. Aku ingin kamu menjadi pasangan hidupku. Margaret, saya bukan siapa-siapa. Kamu jauh lebih dari itu. Kamu sabar, penuh perhatian, dan membuatku merasa hidup lagi. Aku tidak butuh pria kaya atau cerdas. Aku butuh pria yang mencintaiku dan yang bisa aku cintai kembali. Apa kata orang nanti? Margaret tersenyum. Kapan terakhir kali kamu membiarkan hidupmu dikendalikan oleh omongan orang? Raka tertunduk, jantungnya berdebar. Sebuah keputusan besar sedang menantinya. Tentu saja kabar hubungan mereka tak diterima dengan mudah oleh lingkungan sekitar. Salah satu tetangga Margaret yang selama ini diam-diam menaruh perhatian, bahkan terang-terangan menyindir. Oh, I see you've hired a new boyfriend, huh? Sindirnya dalam satu acara komunitas. Margaret menanggapinya dengan kepala tegak. Yes, and he treats me better than any man ever did. Raka merasa tidak nyaman menjadi bahan gunjingan. Tetapi ia tahu, dunia akan selalu punya komentar terhadap hal-hal yang tidak biasa. Ia berkonsultasi dengan adiknya melalui panggilan video. Gadis itu, meskipun awalnya kaget, memberi dukungan penuh. Kalau kakak bahagia dan dia baik, kenapa tidak? Jangan pikirin orang. Namun, persoalan tidak berhenti di sana. Raka mendapat tekanan dari dalam dirinya sendiri. Ia masih merasa tidak pantas. Ia hanya TKI, pria desa tanpa gelar, tanpa bahasa Inggris yang sempurna, tanpa pengalaman hidup di luar negeri. Sementara Margaret, seorang wanita terhormat, kaya,
berpendidikan tinggi, dan sangat dihormati di lingkungannya. Namun, Cinta memiliki cara untuk meluruhkan dinding-dinding sosial dan budaya. Suatu malam, Margaret mengajak Raka berbicara serius di ruang tamu. Ia menyerahkan sebuah amplop besar. Ini kontraknya. Seperti yang dijanjikan, 300 juta rupiah. Tapi ini juga surat pernyataan bahwa kamu bebas memutuskan. Raka membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Jumlahnya nyata. Dalam rupiah, itu cukup untuk membuka usaha kecil dan menyekolahkan adiknya sampai lulus sarjana. Tapi, aku ingin tahu satu hal, Raka. Jika aku tak memberi uang ini, apakah kamu masih mau tinggal bersamaku? Raka menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat usia di wajah Margaret. Ia melihat ketulusan. Ia melihat rumah. Ia melihat seorang wanita yang mencintainya tanpa syarat. Saya tidak di sini karena uang. Uang itu bonus, tapi hati saya sudah tertinggal di sini sejak saya bantu kompres kaki ibu malam itu. Jawabnya pelan. Margaret tersenyum. Air mata menetes dari sudut matanya. Mereka berpelukan untuk pertama kalinya. Pelukan hangat yang tidak terburu-buru, yang tidak membutuhkan kata-kata lebih lanjut. Beberapa minggu setelah itu, Margaret secara resmi mengajukan permohonan tinggal permanen untuk Raka. Tak lama, mereka mengumumkan pertunangan kecil-kecilan di hadapan kerabat dan teman terdekat. Sebagian mencibir, tapi banyak pula yang kagum pada keberanian mereka. Margaret bahkan menulis surat terbuka di media komunitas lokal. Cinta bukan soal usia, negara, atau status sosial. Ini soal siapa yang hadir ketika kita rapuh, dan siapa yang tetap tinggal ketika kita tidak lagi sempurna. Raka kini bukan lagi hanya seorang TKI. Ia menjadi bagian keluarga. Ia mulai belajar memasak masakan barat untuk Margaret, dan Margaret belajar membuat rendang dari buku resep Indonesia. Suatu hari di dapur, Margaret menatap Raka yang sedang memotong bawang sambil cemberut karena pedas. Kamu tahu, kadang cinta itu seperti bawang, bikin kita nangis, tapi tetap manis setelah dimasak bersama rasa yang lain. Raka tertawa. Lalu kita tinggal tambah cabai sedikit, biar makin pedas, ya? Margaret mendekat, mencium pipinya. Denganmu, hidupku jadi punya rasa lagi. Pagi itu, langit Adelaide cerah sempurna. Di pelataran belakang rumah Margaret yang kini telah dihiasi bunga mawar putih dan pita-pita emas, suasana penuh kehangatan dan antusiasme. Kursi-kursi ditata rapi, tamu-tamu dari berbagai usia dan latar belakang mulai berdatangan. Sebagian besar adalah teman Margaret dari komunitas kesehatan dan gereja, dan sebagian lagi adalah kerabat jauh, serta tetangga yang mulai luluh hatinya melihat ketulusan hubungan antara sang janda Australia dan pria muda dari Jawa Barat. Di tengah persiapan yang sibuk, Raka berdiri di depan cermin mengenakan jas abu-abu yang dipinjamkan oleh salah satu teman Margaret. Ia tampak gugup. Jantungnya berdebar seperti jenderang yang tak kenal jeda. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan di dada kirinya tersemat setangkai bunga mawar kecil. Ini nyata, bisiknya lirih. Tak jauh dari sana, Margaret sedang berdandan di kamarnya. Ia mengenakan gaun putih sederhana dengan rendah-rendah halus di leher dan lengan. Rambutnya ditata anggun, sedikit keriting di ujungnya. Di usianya yang ke-52, ia terlihat memukau. Ada cahaya yang terpancar dari wajahnya, bukan karena makeup mahal, tapi karena cinta yang tumbuh dari tempat paling tak terduga. Di hadapan seorang pendeta dan para saksi, Margaret dan Raka berdiri berseberangan. Saat mata mereka bertemu, semua kekhawatiran, hinaan, keraguan, dan cibiran yang pernah mereka hadapi seakan runtuh. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa mereka dipertemukan bukan karena kebetulan. Aku, Margaret Doyle, dengan tulus memilih kamu, Raka Pratama, untuk menjadi pasangan hidupku. Aku berjanji untuk mencintaimu, menghormatimu, dan berdiri di sisimu dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dari hari ini sampai ajal memisahkan kita. Raka, dengan suara bergetar, menjawab, saya, Raka Pratama, memilih Margaret sebagai istri saya.
Saya janji untuk setia, menjaga, menghormati, dan menyayangi Margaret. Bukan karena siapa Margaret dulu, tapi karena siapa Margaret bagi saya hari ini dan nanti. Tawa kecil terdengar dari tamu-tamu karena terselipnya kata ibu. Namun itu justru menambah kehangatan suasana. Margaret tersenyum bahagia, memaklumi kebiasaan budaya Raka. Setelah cincin tersemat di jari mereka, pelukan dan ciuman ringan di kening menjadi penanda bahwa ikrar mereka sah di mata hukum dan agama. Musik lembut mengalun, tepuk tangan bergemuruh. Namun, pernikahan bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah awal dari babak baru, babak yang tak selalu mudah. 2 bulan setelah pernikahan, Raka menerima kabar dari kampung. Adiknya, Lilis, jatuh sakit cukup serius. Ia segera menghubungi rumah sakit, mengatur pengiriman uang, dan berencana untuk pulang ke Indonesia sebentar. Margaret mendukung penuh. Ia bahkan menawarkan untuk ikut serta, agar bisa bertemu keluarga Raka dan memahami akar budaya suaminya. Maka untuk pertama kalinya, Margaret menginjakkan kaki di Indonesia. Di Bandara Soekarno-Hatta, beberapa orang menatapnya dengan penasaran. Perempuan bule berusia lanjut bersama pria muda lokal bukanlah pemandangan umum. Tapi Margaret tak peduli. Ia memeluk ibu dari seorang Raka, seorang pria yang membuatnya merasa hidup kembali. Di desa Garut, warga menyambut Margaret dengan campuran rasa heran dan kagum. Rumah kecil, peninggalan orang tua Raka, dibersihkan, disiapkan ala kadarnya. Lilis yang terbaring di ranjang sederhana menangis ketika melihat kakaknya datang bersama seorang wanita asing yang dengan lembut memegang tangannya dan menyeka peluhnya. "Saya jauh-jauh datang bukan karena uang," ucap Margaret pada Lilis, "tapi karena kamu adalah bagian dari Raka, dan aku mencintainya." Beberapa hari di desa membuka mata Margaret. Ia melihat ketulusan, kebersahajaan, dan rasa saling peduli yang tulus. Ia belajar memakai kebaya sederhana, mencicipi nasi liwet, bahkan mencoba berwudu ketika mendengar azan maghrib, walau hanya untuk menghormati. Tapi tidak semua orang senang. Beberapa saudara jauh Raka mulai menyindir diam-diam. Raka sekarang udah bull-minded, lupa sama tanah kelahirannya. Kalau Margaret meninggal, apa dia bakal warisin harta? Atau nanti, Raka disangka cuma ngincer harta. Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga Margaret. Suatu malam, ia menangis di dalam kamar kecil tempat mereka menginap. "Apakah aku hanya membuat hidupmu jadi lebih rumit?" tanyanya lirih pada Raka. Raka menggenggam tangannya. "Tidak, kamu justru membuat hidupku utuh." Setelah memastikan Lilis pulih, mereka kembali ke Australia. Tapi Margaret mulai merasa gelisah. Mungkin karena perbedaan latar belakang, atau mungkin karena usianya yang mulai merambat naik. Ia takut meninggalkan Raka terlalu cepat. Ia takut cinta mereka akan dianggap sia-sia karena tidak berumur panjang. Tahun pertama, pernikahan mereka diisi dengan adaptasi yang tidak mudah. Margaret sempat masuk rumah sakit karena infeksi paru-paru ringan. Raka yang semula kikuk dalam bahasa medis, kini belajar memahami obat-obatan, mencatat jadwal pemeriksaan, dan memastikan makanan Margaret bergizi dan teratur. Ia bahkan belajar yoga dan fisioterapi sederhana demi membantu Margaret tetap aktif. Ketulusan dan kerja kerasnya membuat banyak orang mulai berubah pikiran. Mereka tak lagi melihat Raka sebagai pria muda yang menikahi janda kaya, tapi sebagai suami sejati yang mencintai dan menjaga dengan hati. Margaret juga belajar bahasa Indonesia. Ia ingin bisa bicara lebih akrab dengan keluarga Raka, bahkan mulai mengenal istilah-istilah seperti sayang, capek, dan makan dulu. Mereka membangun kebun kecil di belakang rumah, menanam cabai, tomat, dan daun bawang. Di sore hari, mereka duduk sambil menonton matahari tenggelam. Margaret sering berkata, "Aku tak pernah menyangka cinta akan datang di usiaku yang ke-50-an. Tapi cinta tak mengenal usia, ya." Raka akan menggenggam tangannya dan menjawab, "Cinta datang di waktu terbaik, bukan di waktu termuda." 2 tahun setelah mereka menikah, Margaret mulai menulis memoir kehidupannya, sebuah buku berjudul Beyond the Borders, My Journey to Love, diterbitkan dan mendapat perhatian dari komunitas penulis lokal.
Dalam bukunya, Margaret menulis, "Saya bertemu Raka sebagai seorang pekerja rumah tangga, tapi ia mengajari saya bahwa cinta sejati tidak datang dari status, uang, atau usia, melainkan dari kehadiran yang tulus. Ia bukan bagian dari masa lalu saya, tapi ia adalah masa depan saya." Raka, di sisi lain, mengembangkan kanal YouTube berisi vlog kehidupan mereka. Ia membagikan kisah mereka secara jujur, tanpa dibuat-buat. Ribuan orang dari berbagai negara menonton, terinspirasi, dan menyemangati mereka. Banyak TKI dan TKW yang merasa termotivasi karena melihat Raka bisa membangun cinta sejati dari kondisi yang tidak ideal. Beberapa tahun kemudian, Margaret menderita stroke ringan. Saat itu Raka berada di dapur, dan begitu mendengar suara benda jatuh, ia langsung berlari. Ia menemukannya tergeletak di lantai kamar mandi. Hari-hari di rumah sakit menjadi masa paling menegangkan. Tapi Raka tidak menyerah. Ia terus mendampingi, memijat, menyuapi, membaca buku keras-keras agar Margaret tetap terstimulasi, dan pelan-pelan Margaret pulih. Kini mereka menjalani hidup dengan lebih tenang. Tak semua hari sempurna. Ada hari ketika Margaret merasa terlalu lelah untuk bicara. Ada hari ketika Raka rindu kampung halaman. Tapi mereka tak pernah lupa bahwa mereka dipertemukan bukan untuk saling menyempurnakan, melainkan untuk saling menerima kekurangan. Di ulang tahun pernikahan kelima mereka, Raka membisikkan sesuatu ke telinga Margaret. "Kalau dulu saya dikasih uang 300 juta untuk merawat ibu, sekarang saya rela bayar 300 miliar untuk bisa terus hidup dengan ibu." Margaret tertawa, lalu membalas dengan suara serak. Cinta itu bukan soal apa yang bisa dibayar, tapi soal siapa yang tetap bertahan, meski tak ada lagi yang bisa dibeli. Dan di rumah kecil penuh kenangan di Adelaide, kisah cinta mereka terus hidup, bukan sebagai dongeng yang manis, tapi sebagai bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat paling tak disangka, bahkan di antara janda kaya Australia dan pemuda desa dari Jawa Barat.